Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Pembelajaran kali ini adalah tema 1, subtema 4. Yuk disiapkan buku dan alat tulisnya. Kegiatan yang pertama adalah ayo mencari tahu pada halaman 190. Daur hidup semangka. Pernahkah kalian melihat tanaman semangka? Bagaimanakah cara menanam tanaman semangka? Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah gambar daur hidup semangka. Daur hidup itu diawali dari biji. Jika diletakkan di tempat yang sesuai, biji akan berkecambah. Tempat yang sesuai untuk pertumbuhan biji adalah tempat yang basah. Selanjutnya, kecambah tumbuh menjadi bibit semangka. Bibit semangka akan tumbuh menjadi tanaman semangka. Setelah mencapai usia tertentu, tanaman semangka berbunga. Setelah mengalami penyerbukan, bunga semangka berubah menjadi buah. Di dalam buah semangka terdapat biji semangka. Setelah buahnya masak, biji yang ada di dalamnya dapat ditanam sehingga dapat menjadi bibit. Kegiatan selanjutnya adalah ayo menulis pada halaman 191. Bagian daur hidup semangka. Perhatikan daur hidup semangka pada gambar sebelumnya. Tahapan apa saja yang ada pada daur hidup semangka? Lengkapilah bagian daur hidup berikut dengan gambar yang sesuai. Gambar daur hidup semangka pada halaman 190 ya. Perhatikan pada contoh berikut. Kegiatan selanjutnya adalah ayo membaca pada halaman 193 sampai dengan 194, yaitu menceritakan pengalaman kerja sama dalam permainan tradisional. Kalian telah bermain lompat katak dan lompat bangau. Apakah kalian suka melakukannya? Apakah manfaat yang kalian peroleh setelah bermain bersama dengan teman? Selama bermain, kalian tentu banyak melakukan kerja sama. Apakah yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama. Kerjasama tidak boleh dilakukan untuk keburukan. Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kegiatan ini juga dapat dilakukan dalam melakukan permainan tradisional. Kerjasama apakah yang telah kalian lakukan dalam permainan lompat katak dan lompat bangau? Kegiatan selanjutnya adalah ayo membaca pada halaman 195 sampai dengan 196, yaitu bagian-bagian bunga. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa bunga mempunyai 5 bagian, yaitu tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga yang memiliki kelima bagian tersebut disebut bunga lengkap. Bunga yang tidak memiliki salah satu bagian tersebut disebut bunga tidak lengkap. Bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Bunga yang tidak memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga tidak sempurna. Perhatikan kembali bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang masih bersifat batang. Tangkai bunga merupakan bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Tangkai bunga berwarna hijau. Bagian pangkal tangkai bunga membesar membentuk dasar bunga. Yang kedua adalah kelopak bunga. Bunga yang belum mekar dibungkus oleh kelopak bunga. Kelopak bunga menempel pada dasar bunga dan biasanya berwarna hijau. Kelopak bunga akan terbuka pada saat bunga mekar. Yang ketiga adalah mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Warna, bentuk, dan aromanya bermacam-macam. Bagian inilah yang menjadi ciri khas sekuntum bunga. Yang keempat adalah benang sari. Bagian bunga seperti benang yang di atasnya mempunyai kepala dan berisi serbuk adalah benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan bagi tumbuhan. Benang sari dikelilingi mahkota bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari.
Di dalam kepala sari terkandung butir-butir serbuk sari. Dan yang kelima adalah putik. Putik merupakan alat kelamin betina bagi tumbuhan. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Dalam bakal buah terdapat bakal biji. Kegiatan selanjutnya adalah ayo menulis pada halaman 197, yaitu membuat peta pikiran. Lengkapi peta pikiran berikut. Lengkapilah nama bagian bunga dan ciri-cirinya dalam peta pikiran di atas. Kegiatan selanjutnya adalah ayo berkreasi pada halaman 197 sampai dengan 199. Membuat mozaik dari biji. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan buah semangka, kacang hijau, dan jagung berkembang biak dengan cara biji. Masih banyak lagi tumbuhan lain yang berkembang biak dengan biji. Ada banyak bentuk dan warna biji tumbuhan. Biji dapat kita manfaatkan untuk membuat kerajinan mozaik. Tahukah kalian apa mozaik itu? Mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar di samping. Gambar tersebut cukup bagus, bukan? Gambar tersebut bagus karena dibuat oleh orang yang berpengalaman. Gambar bunga dan latar belakangnya dibuat dari potongan kertas warna-warni. Bahan-bahan yang disediakan perlu dipilih yang paling tepat untuk membuat gambar bertema keindahan tumbuhan berdasarkan warna atau sifatnya. Lalu kegiatan selanjutnya adalah ayo berkreasi pada halaman 200, membuat kerajinan mozaik. Cobalah membuat kerajinan mozaik menggunakan biji-bijian. Kumpulkan biji-bijian dengan aneka warna, bentuk, dan ukuran. Buat desain gambar tumbuhan atau hewan. Kemudian tempelkan biji-bijian sesuai dengan pola dan desain. Setelah karya kalian selesai, kirim bukti dalam bentuk foto kepada bu guru. Apabila sulit, mintalah bantuan ayah atau bundamu ya. Kegiatan selanjutnya adalah ayo membaca pada halaman 200, pembagian 3 angka dengan 1 angka. Keluarga Ahmad sedang panen buah mangga. Ahmad akan membagi 144 buah mangga kepada teman-temannya. Jika tiap orang memperoleh 6 buah mangga, berapa teman Ahmad yang memperoleh buah mangga? Banyak teman Ahmad yang memperoleh buah mangga adalah 144 dibagi 6. Untuk penyelesaian pembagian tersebut, gunakan cara bersusun. Perhatikan pada cara di bawah ini. Berarti 144 dibagi 6 sama dengan 24. Jadi banyak teman Ahmad yang memperoleh buah mangga ada 24 orang. Kegiatan selanjutnya adalah ayo berlatih pada halaman 201, menyelesaikan soal-soal pembagian. Kerjakan soal-soal pembagian berikut, nomor 1 sampai dengan 5 ya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini selesai. Selamat mengerjakan dan tetap bersemangat ya soleh dan solehah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.